Oke, saya langsung lanjut ke Dokter Betty. Dokter Betty, kemarin kan pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada dugaan 4 korban ini tidak konsumsi makan dan minum dalam jangka waktu yang cukup lama. 3 pekan lah, 3 3 minggu. pekan, ya karena memang ditemukannya meninggal 3 pekan itu. Nah, tapi dugaannya ini karena ototnya mengecil, kemudian di dalam lambung itu tidak ditemukan makanan, dengan kondisi jenazah dinyatakan meninggal dunia sudah 3 pekan. Cukup seperti apa sih tanggapan dari Dokter Betty, itu dulu yang harus saya tanyakan. Ya, baik. Memang ini menjadi misteri ya. Bagi masyarakat tentu banyak pertanyaan ya, karena memang jumlah yang meninggal, kemudian lokasi mungkin sepertinya tidak begitu lazim gitu ya, orang bisa sampai kelaparan. Nah ini tentunya menurut saya yang sudah disampaikan oleh tim dari kepolisian berdasarkan hasil dokter itu merupakan dugaan saat pemeriksaan awal gitu ya. Mungkin sudah dilakukan pemeriksaan otopsi dan sudah ada tanda-tanda yang mengarah kepada kecurigaan tersebut. Namun biasanya tim dokter forensik itu akan melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium juga gitu ya, untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Seperti halnya misalnya kalau pada kasus di mana kematiannya terjadi lebih dari 1 orang, kemudian dalam ruangan tertutup, itu kadang kan kita berpikirnya ini ada kemungkinan keracunan atau enggak gitu ya. Misalnya bunuh diri dengan cara meminum racun gitu. Nah ini tentu juga biasanya sih secara prosedural tetap dilakukan pemeriksaan. Hanya memang untuk bisa mendapatkan hasil laboratoriumnya tentu butuh waktu. Dan ini sepertinya masih menunggu ya hasil dari laboratorium penunjang dari hasil pemeriksaan otopsi yang sudah dilakukan ya. Dokter Betty, ini sebetulnya pertanyaan yang muncul setelah ada pernyataan dari pihak kepolisian tersebut, Bu. Pertanyaannya itu, ambang batas manusia, Bu, tidak mengkonsumsi apapun, itu sebetulnya berapa lama sih, Bu? Sampai dia mati misalnya. Ya. Jadi kematian karena katakanlah starvation atau kelaparan itu butuh waktu ya. Itu kisarannya sebenarnya berminggu-minggu ya, rata-rata di 3 minggu lebih gitu ya. Karena apa? Karena tubuh kita kan masih memiliki cadangan makanan ya, dari misalnya otot-otot, lemak gitu ya. Nah itu cadangan makanan itu kalau tidak ada asupan nutrisi itu akan diurai untuk memenuhi kebutuhan tubuh atau organ-organ untuk bisa berfungsi. Nah, namun sebenarnya ada juga yang lebih cepat, yaitu kalau tidak ada asupan cairan. Ya, karena tubuh kita itu kan komposisinya sebenarnya paling banyak terdiri dari cairan gitu ya. Jadi kalau asupan cairan sama sekali tidak ada, itu umumnya lebih cepat lagi kematian yang bisa terjadi gitu ya. Walaupun cadangan misalnya lemaknya banyak, ototnya cukup banyak, namun kalau asupan cairannya tidak tercukupi, nah itu biasanya relatif lebih cepat kematian yang bisa terjadi dibandingkan karena misalnya tidak ada asupan makanan gitu ya. Jadi cairan ini juga menjadi hal yang harus ditelaah gitu. Apakah di lokasi TKP itu memang tidak ada hal-hal pendukung kehidupan tersebut gitu ya. Bu Dokter, tapi apakah tiap-tiap manusia tentu memiliki perbedaan daya tahan tubuhnya ya gitu kali ya Dok ya. Tapi yang menjadi kecurigaan kita, penasaran kita, bukan curiga lah. Ini barengan ini 4 orang begitu loh. Apakah memang bisa seperti itu gitu? Nah ini yang sebenarnya memang jarang kita temukan ya. Biasanya kalau pada kasus misalnya yang bersamaan, kalau itu lokasinya misalnya di suatu negara yang terlanda memang misalnya sangat miskin, kelaparan, itu mungkin make sense gitu ya. Nah ini memang harus didukung oleh circumstantial evidence ya, atau bukti-bukti di TKP ya, untuk bisa merangkai kenapa itu bisa terjadi. Kalau dari segi jumlah tadi memang ya tidak umum gitu ya. Umumnya yang kita temukan pada kasus-kasus kematian yang dipicu karena misalnya tidak ada asupan nutrisi, itu biasanya
rata-rata ya kebanyakan kasus itu sendiri gitu ya. Misal dia terisolir sendiri, kemudian atau misalnya seperti kasus gelandangan, orang terlantar gitu ya. Nah itu lazim kita temukan kaitan dengan asupan nutrisi yang akhirnya menjadi penyebab kematian gitu ya. Namun memang ini juga Ya, silakan dilanjutkan lagi, dokter. Oh ya, oleh karena itu kan ini masih menjadi pertanyaan karena kenapa gitu ya? Karena ini cukup banyak sampai 5 ya korbannya gitu. Nah ini tentu harus disingkirkan berbagai kemungkinan. Di antaranya tadi kemungkinan adakah upaya untuk meminum sesuatu yang akhirnya menyebabkan kematian atau keracunan seperti itu. Dan saya rasa sih ini sudah menjadi satu prosedur bahwa laboratoriumnya memang diperiksa. Oke, Dokter Betty. Terima kasih banyak, Dokter Betty. Kemudian ada Pak Asyong sebelumnya. Nanti kita tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian ini seperti apa. Pertanyaannya apakah ini case close? Itu atau dia. mungkin masih akan ada perkembangan terbaru? Kan kemarin polisi sih bilangnya akan memeriksa sejumlah saksi. Tentu kan ini kan masih akan terus didalami. Terima kasih banyak untuk 2 orang narasumber sudah bergabung Terima kasih bersama Dokter kami Betty, pagi hari Pak ini. Asyong. Sehat selalu. Sehat selalu.